Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menunjukkan kita kepada takwa. Dan juga kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan juga salawat dan salam kepada Sayyid para nabi, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga salawat Allah tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki di bulan Dzulqa'dah. Sudah sepekan kita memasuki bulan Dzulqa'dah. Artinya pada Jumat siang hari ini adalah tanggal 8 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Dengan masuknya bulan Dzulqa'dah, ada beberapa hal yang sudah sepatutnya untuk kita ingat. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang mulia. Dalam satu tahun ada 12 bulan, sedangkan bulan ini adalah termasuk bulan yang mulia, termasuk bulan yang dihormati dalam Islam. Ia termasuk dari bulan-bulan yang haram, memiliki kehormatan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Lalu apa arti dari Dzulqa'dah? Secara bahasa, Dzulqa'dah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah dzu, dan yang kedua adalah qa'dah. Dzu artinya adalah pemilik, dan qa'dah diambil dari kata qa'ada yaq'udu, yang artinya adalah duduk. Maka arti bahwa bulan yang di dalamnya terdapat duduk. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, liqu'udihim fihi anil qitali wat tarhal, karena mereka duduk dari peperangan dan melakukan perjalanan. Artinya tidak melakukan peperangan dan juga tidak melakukan perjalanan. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pada bulan ini orang-orang Arab terdahulu menghentikan peperangan
dan tidak melakukan perjalanan pada bulan tersebut, menghentikan peperangan dan juga tidak menyerang kabilah yang lain, karena hal itu adalah perbuatan yang haram. Allah telah menyebutkan dalam Quran surat At-Taubah, Allah berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalamnya. Quran surat At-Taubah ayat 36. Dalam hadis lain, Abu Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 sahran, minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharramu wa Rajabu madar." 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya yaitu ada 4 bulan yang haram, 3 bulan secara berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Rajab. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita ingat pada bulan Ramadan ini, pada bulan Dzulqa'dah ini, yaitu adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita memperbanyak istighfar di setiap waktu. Termasuk waktu untuk memperbanyak istighfar adalah bulan Dzulqa'dah ini. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan tersebut. Quran surat At-Taubah ayat 36. Qatadah mengatakan, "Innadz zulma fil ashhuril hurumi a'dhamu khati'atan wa wisran minadz zulmi fima siwaha. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman walakinallaha yu'adzim min amrihi ma yasha." Sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar dosanya daripada kezaliman di bulan-bulan selain bulan Muharram. Meskipun kezaliman adalah berat dalam setiap keadaan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sebagian dari urusannya sesuai kehendaknya. Tafsir Ibnu Katsir. Kezaliman terhadap diri kita sendiri tidak lepas dari 2 perkara, yaitu yang pertama adalah kurang dalam menjalankan kewajiban dan juga terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Siapakah di antara kita yang sempurna dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita? Siapakah di antara kita yang tidak pernah terjatuh dalam perkara-perkara yang haram? Siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri? Barangkali di antara kita sesekali atau terkadang atau sering terjatuh dalam kezaliman terhadap diri sendiri. Barangkali kita berdosa dengan anggota badan kita, baik itu dengan tangan kita, kaki, pendengaran ataupun lisan. Jika kezaliman terhadap diri kita sendiri beresiko pada selain bulan haram, maka bagaimana hal tersebut
jika kita lakukan pada bulan yang haram. Marilah kita memperbanyak istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan melalui istighfar yang kita panjatkan. Al-Hasan berkata, "Aktsiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawa'idikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah." Al-Hasan mengatakan, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja makan, di pasar-pasar, di majelis-majelis, dan dimanapun engkau berada. Kalian tidak pernah tahu kapan ampunan itu turun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang perlu kita ingat juga pada bulan Dzulqa'dah ini, yaitu adalah rahasia meraih pahala haji tanpa ke Baitullah. Pada bulan ini kaum muslimin bersiap-siap melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Al-hajjul ashhurul haji Syawalun wa Dzulqa'dati wa asru min Dzulhijjati." Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Hadis Bukhari diriwayatkan secara muallaq. Bagi yang mampu melakukan ibadah haji, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Bagi orang yang belum memiliki kesempatan untuk ibadah haji, maka ada amalan yang dapat menjadikan seseorang meraih pahala haji. Di antaranya adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Disebutkan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuriduna illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu." Barang siapa yang berangkat ke masjid tidak ada yang dia inginkan melain untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya seperti pahala orang yang haji dengan sempurna hajinya. Demikian 3 mutiara bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua taufik untuk senantiasa mencintai ilmu agama ini, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha wa ma dhahara minha wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jama'ati wal jumu'ati wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fih wa thana bi malaikil qudsih faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibata fi kulli umriha fil umuri kulliha wa ajinna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.